Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi di program Dialog Fajar. Pagi hari ini saya Fitriana Ayu yang bersama Anda, ditemani oleh Ustadz Abdurrahim Hasan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Alhamdulillah, pagi hari ini ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Lancar ya ini tadi Ustadz. Alhamdulillah ya? Sangat lancar sekali karena pagi-pagi. Iya. Kalaupun ada kepadatan itu, kalau di tol ada masalah ya Ustadz ya. Tapi kalau lewat jalur bawah gitu, insya Allah lancar ya Ustadz. Alhamdulillah, kebetulan nggak jauh sih rumahnya. Iya betul, masih di Surabaya ya Ustadz. Ya Surabaya aja. Habis subuhan langsung merapat sini ya Ustadz ya. Langsung merapat ke SS. Ada hak Allah yang harus ditunaikan begitu ya Ustadz ya. Iya. Satu di antaranya itu yang menyebutkan kalau agama itu adalah nasihat ya Ustadz. Ya betul, hadisnya begitu. Oh begitu, betul ya Ustadz. Nah itu yang seperti apa sih Ustadz, dan bagaimana kita untuk bisa merealisasikan begitu dalam hidup? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Baik Mbak Ayu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan SS yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita berdua ya dengan Mbak Ayu bisa hadir di studio SS ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya ini, karena sehat itu kan merupakan nikmat yang kedua Mbak, setelah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat itu kita akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat dan secara maksimal. Mudah-mudahan demikian Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Mbak Ayu, pagi hari ini kita akan masih membahas kelanjutan dari hadis Rasulullah kemarin, ad-dinun nasiha. Kemarin bahwa agama itu nasihat. Yang pertama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sekarang adalah nasihat wali kitabihi, yaitu untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Di Al-Qur'an yang kita tahu bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan nasihat bagi Al-Qur'an itu adalah kita harus meyakini keberadaan Al-Qur'an. Dengan meyakini itulah keberadaan Al-Qur'an, itulah insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga sampai Rasulullah itu mengatakan atau bersabda, aku tinggalkan dua hal Mbak. Jika kamu berpegang teguh atau meyakini kedua hal itu, pasti kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, gitu. Jadi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Dan Al-Qur'an itu Mbak yang kita tahu itu sesungguhnya banyak keutamaan yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Dan seyogjanya lah Al-Qur'an itu selalu kita baca Mbak. Sebagai umat Islam ya, Al-Qur'an itu seharusnya selalu kita baca. Baca dimanapun ya, kapanpun, serta kondisi apapun itu seharusnya kita baca. Apakah dalam waktu satu ayat, dua ayat,
dan seterusnya itu. Karena para sahabat itu dulu itu ada yang berdagang sambil membaca, sampai kalau satu hari itu ada yang khatam 2 kali. Wah, itu kan luar biasa ya. Mereka menghafal, memangnya hafal itu. Nah, dan karena itu sesungguhnya membaca Al-Quran itu pahalanya banyak sekali, Mbak. Dan apalagi keutamaannya. Yang antara lain keutamaannya, seseorang yang akan baca Al-Quran itu akan dijadikan keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjadikan seseorang yang selalu membaca Al-Quran itu adalah sebagai keluarganya. Jadi disampaikan Rasulullah itu bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, kok ada Rasulullah? Allah kok punya keluarga itu? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah atau wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Maka Rasulullah bersabda, mereka yang selalu membaca Al-Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi keutamaan orang baca Al-Quran itu salah satunya adalah akan dijadikan keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Ayu, kalau kita dimasukkan dalam keluarganya Allah, ya itu bagaimana, Mbak? Pasti ya, ketika kita minta ya akan dipenuhi kan. Betul, gitu, akan dipenuhi. Semua pekerjaan kita dimudahkan ya, semua usaha kita dilancarkan kan begitu. Dan kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bahaya kan gitu, dan akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam kenistaan. Ya, itu karena kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya kita berusaha. Kalau sekarang kita kok merasa kok belum masih banyak kesulitan, apa yang kita lakukan, jangan-jangan kita lupa tidak membaca Al-Quran ya. Jangan-jangan kita jarang-jarang baca Al-Quran. Ya, karena jarang-jarang ya Allah juga jarang-jarang melihat kita kan begitu kan. Ya kan begitu. Jadi logikanya kan begitu. Dan Al-Quran itu kan bisa kita bawa kemana-mana dan bisa kita baca di mana-mana. Boleh kita baca di rumah ya boleh, tambah boleh. Nah, gitu sampai Rasulullah itu kan menyampaikan ya kan, hiasilah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Jangan kau jadikan kuburan rumahmu itu. Apa maksudnya? Kalau kuburan itu kan sepi kan gitu kan, sepi, gelap kan begitu. Nggak barokah kan begitu. Ya karena itu dengan Al-Quran dibaca di rumah itu aura ya atau cahayanya akan ada di rumah itu. Mungkin Mbak Ayu pernah datang ke sebuah rumah yang di situ tidak pernah dipakai baca Al-Quran dengan rumah yang sering dibaca Al-Quran, pasti ada perbedaannya. Betul, mungkin juga ketika dalam keluarga itu kok ada sering cekcok atau sering apa, jangan-jangan di situ Al-Quran jarang dibaca atau tidak pernah dibaca. Mungkin begitu. Nah, itu adalah sebagai bagaimana evaluasi diri kita dalam keluarga itu. Maka rumah harus selalu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Juga bisa Al-Quran itu kita baca ketika kita berkendara, mendengarkan maksudnya. Murotal gitu murotal, mendengarkan. Tapi kalau kita hafal ya bisa kan gitu. Tapi kalau kita tidak hafal kan mendengarkan murotal di mobil itu dengan kita nyetir atau dengan perjalanan itu juga bagus juga kan begitu kan. Lama-lama juga mengikuti ya. Akan mengikuti ya. Nah itu adalah bagian dari bagaimana kita meyakini adanya Al-Quran itu. Di kantor juga boleh Mbak ya baca Al-Quran. Boleh, di kantor kita baca ya sambil mengerjakan pekerjaan atau apa ya sama tadi mendengarkan dengan murotal. Itu kalau yang tidak siaran, tapi kalau yang siaran nggak iso. Jangan, nggak fokus. Ya, nah itu keutamaan dari Al-Quran menjadi keluarganya Allah di bumi. Ada lagi Mbak, keutamaan Al-Quran itu yaitu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi sesungguhnya suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, suatu kaum yang berkumpul di salah satu masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya secara bersama-sama. Di antara mereka niscaya akan diberi ketenangan dan dinaungi rahmatnya, dipayungi oleh malaikat. Nah ini Pak, dipayungi oleh malaikat dan disebut nama-nama mereka oleh Allah di hadapan makhluknya yang ada di sisinya. Jadi pada waktu itu Rasulullah dan sahabatnya sedang tadarus begitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan seperti tadi itu. Jadi orang yang biasa membaca Al-Quran di masjid, itu kan biasanya kita bergantian itu Mbak. Tadaruskan ya, bergantian itu. Maka orang yang baca itu akan dipayungi oleh malaikat. Maksudnya adalah malaikat itu akan berdoa memohon ampun kepada orang yang membaca Al-Quran itu. Malaikat itu kan doanya selalu dikabulkan oleh Allah, karena tidak pernah berdosa ya. Dia beristighfar, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya malaikat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menaungi seseorang itu. Allah akan berikan rahmat kepada orang yang membaca itu. Jadi itu. Yang kedua, kelak pada hari kiamat, nama-nama mereka itu akan disebut, Mbak. Orang yang baca tadi loh, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada atau di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Dan di sekitarnya itu banyak makhluk-makhluk, kemudian dipanggil Ayu, Amin, ya Allah. Ahmad, Tono, Rohim dan sebagainya. Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ya membaca Al-Quran. Dan itu kan suatu panggilan yang bagaikan hadiah Mbak ya, penghargaan, sebuah penghargaan karena sering baca Al-Quran itu. Maka akan merasa bangga kan gitu. Iya betul. Ya seperti hanya ketika ada anak sekolah lah, ada anak sekolah yang sering membaca buku. Nah, kemudian karena sering baca buku itu dikasih hadiah oleh gurunya, dipanggil di hadapan orang tuanya atau wali muridnya, Ahmad, kami kasih penghargaan karena sering membaca buku di perpustakaan, soalnya begitu. Nah, itu kan sebuah panggilan yang sangat senang sekali ya, dan membanggakan. Orang tuanya juga bangga. Ya sama seperti tadi itu. Bagi mereka yang baca Al-Quran di masjid secara bergantian itu, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Itu keutamaannya. Ada lagi Mbak keutamaan Al-Quran itu, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran nanti akan ditemani di alam kubur Mbak. Jadi ketika di dunia sudah menjadi keluarganya Allah, kemudian di kubur ditemani oleh Al-Quran. Jadi saat semua orang itu sibuk untuk menyiapkan pemandian, menyiapkan untuk mengkafani, menyiapkan untuk mensolati dan seterusnya, ternyata sudah ada orang pemuda yang mendampingi seseorang yang meninggal itu sampai ke alam barzah sana. Ketika malaikat bertanya, siapa kamu? Aku adalah Al-Quran yang dibaca oleh orang ini. Nah itu adalah Al-Quran, mereka yang selalu membaca. Selanjutnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang kepada orang yang selalu membacanya itu, yaitu menolong atau memberi syafaat. Di saat semua orang kebingungan, Al-Quran datang untuk memberikan perlindungan, memberikan pertolongan kepada seseorang itu. Dan orang-orang yang baca Al-Quran itu Mbak nanti akan diberi tanda oleh Allah, yaitu mahkota. Diberi tanda oleh Allah, yaitu mahkota yang cahayanya itu Mbak lebih bersinar daripada matahari. Masya Allah. Dan tidak dia sendiri, ternyata kedua orang tuanya itu diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pakaian itu tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya ini. Nah, pasti yakin kita nggak akan pernah membelikan kedua orang tua kita pakaian yang harganya senilai dunia seisinya itu. Nah, itu cukup kita dengan membaca Al-Quran, itu orang tua kita akan mendapatkan pakaian yang harganya adalah lebih dari nilai dunia ini.
Di samping itu juga orang-orang yang selalu baca Al-Quran akan digandeng oleh malaikat, Mbak. Jadi al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil fararom. Orang-orang yang selalu baca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat Allah. Dibawa kemana? Yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mbak, selipkan Al-Quran dalam hatimu. Artinya yakini Al-Quran dalam hatimu. Dengan cara apa? Meyakini itu, ya, berusaha untuk bisa membacanya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk bisa mengartikan, Mbak, dan menerjemahkan. Dan yang keempat adalah berusaha untuk bisa memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Insya Allah. Ya, itu Mbak. Kita yang dimaksud dengan agama adalah nasihat untuk kitabnya atau Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil intisari dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Rahim. Ini pasti disempatkan sesudah ini langsung membaca paling enggak satu ayat atau satu Quran surat satu. Amin. Dan demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.